Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru, Akang Teteh, teman-teman dan adik-adik kalian, perkenalkan saya Alta Putri Bimantara dari kelas 8E sebagai Segbit 2 di OSIS. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu OSIS dan sebagainya dengan lebih jelas dan lebih dalam. Berikut langsung saja saya jelaskan apa pengertian jabatan, sifat, dan lainnya dalam OSIS. Apa itu OSIS? OSIS atau singkatan dari Organisasi Siswa Intrasekolah adalah sebuah kumpulan dari beberapa siswa yang memiliki tujuan yang sama dalam suatu sekolah. OSIS memiliki fungsi tersendiri, yaitu memegang seluruh ekstrakurikuler di sekolah untuk mengkoordinir tiap ekskulnya, mengembangkan kreativitas dalam diri siswa sebagai wadah komunikasi antar siswa, dan yang terpenting adalah sebagai mencegah adanya hal atau perbuatan negatif pada siswa. Tujuan adanya OSIS adalah sebagai salah satu fasilitas siswa untuk menyalurkan aspirasi atau pendapat siswa, mengekspresikan kreativitas siswa, dan memaksimalkan potensi siswa agar dapat meraih prestasi di bidang akademik maupun non-akademik. Jabatan OSIS sama bidangnya yaitu Ketua OSIS. Ketua merupakan pemimpin utama OSIS yang memegang tanggung jawab atas kebijakan dan penyusunan program kerja per Segbit, dan juga koordinasikan setiap anggota secara baik dan benar. Wakil Ketua OSIS 1, Wakil Ketua 1 dapat mendampingi Ketua OSIS ataupun menggantikan Ketua di saat Ketua sedang berhalangan hadir di waktu kumpul. Wakil Ketua OSIS 2 mendampingi Ketua OSIS dan Wakil Ketua 1 atau ikut menggantikan dan mengkoordinir di saat Ketua dan Wakil Ketua 1 berhalangan hadir. Sekretaris 1 menyusun dan membuat proposal sebuah program kerja dan juga meringkas not tulis dari hasil rapat antar anggota. Sekretaris 2 mendampingi Sekres 1 atau menggantikan di saat Sekres 1 berhalangan hadir. Bendahara 1 bertanggung jawab atas keuangan dalam organisasi seperti pemasukan dan pengeluaran. Bendahara 2 mendampingi Bendahara 1 atau menggantikan Bendahara 1 saat berhalangan hadir. Segbit 1 peningkatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Segbit 1 adalah bidang yang memegang tanggung jawab atas keagamaan dan kewajiban perihal keagamaan setiap anggota. Segbit 2 kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam bidang ini, anggota Segbit 2 memegang tanggung jawab atas rasa cinta tanah air pada setiap anggota dan juga hari-hari besar nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia. Segbit 3 pendidikan bela negara. Anggota Segbit 3 bertanggung jawab atas kedisiplinan setiap anggota OSIS dan memegang teguh moral serta norma-norma yang sudah ditetapkan. Segbit 4 pembentukan kepribadian dan budi pekerti luhur. Anggota Segbit 4 memegang teguh atas sikap yang dimiliki seluruh anggota OSIS atas sikap penghayatan terhadap Pancasila dan juga sikap atas kepentingan sosial. Segbit 5 bertanggung jawab atas kesadaran dalam setiap anggota OSIS akan kewajiban dan tanggung jawab dalam berorganisasi. Segbit 6 peningkatan keterampilan dan kewirausahaan. Segbit 6 bertanggung jawab atas sikap kewirausahaan siswa hingga dapat menimbulkan sikap kreatif dan inovatif. Segbit 7 peningkatan kesehatan jasmani dan rohani. Segbit 7 merupakan segbit yang membina kualitas fisik dan mental dari setiap siswa sehingga menumbuhkan kesadaran akan kualitas fisik diri sendiri. Segbit 8 persepsi, apresiasi, dan seni. Segbit 8 dapat melihat perkembangan siswa atas kreativitas dalam bidang seni maupun sastra agar dapat menghargai hasil karya diri sendiri. Segbit 9 teknologi informasi dan komunikasi. Segbit 9 dapat menyebarluaskan informasi atau pengumuman dari sekolah melalui media sosial berupa media cetak atau media elektronik. Segbit 10 kebahasaan. Bidang 10 adalah bidang di mana anggota Segbit 10 membina kualitas akan ilmu kebahasaan dari setiap siswa, mau itu bahasa dalam negeri ataupun bahasa luar negeri. Sifat-sifat OSIS. Yang ke-1, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang berarti OSIS selalu mendahulukan untuk bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, jujur. Jujur adalah sebuah sikap di mana kita menyatakan sebuah kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi atau tidak berbohong. Yang ketiga, disiplin. Disiplin adalah sikap di mana kita harus mematuhi dan mengikuti aturan atau norma yang menyangkut kewajiban dan tanggung jawab atas dirinya sendiri. Keempat, tanggung jawab. Tanggung jawab adalah rasa atau sikap kesadaran diri atas perbuatan atau kewajiban yang harus dikerjakan oleh seseorang. Yang kelima, amanah. Amanah artinya dapat dipercaya atau juga dapat dicontohkan seperti seseorang yang menitipkan kepercayaan pada orang lain. 6. Kreatif. Kreatif adalah suatu kegiatan yang dapat menciptakan suatu hal yang baru atau kafa baru yang lebih berbeda dari sebelumnya. 7. Inovatif.
Inovatif adalah memperkenalkan sesuatu yang baru dan belum pernah ada sebelumnya. Dan hal tersebut dapat memotivasi semua orang untuk melakukan kegiatan yang bermanfaat dan mengembangkan kegiatan positif. 8. Solidaritas, yaitu sifat atau rasa senasib atau kesetia kawanan terhadap sesama anggota ataupun teman. 9. Sopan santun. Sopan santun adalah sikap saling menghargai dan menghormati antar sesama manusia. Sikap ini dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari seperti 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. 10. Kepemimpinan. Sifat ini tentunya harus ada dalam setiap anggota, terutama pada ketua. Sifat kepemimpinan berarti sifat yang dapat memimpin atau mengkoordinir sebuah organisasi. 3 jenis sifat kepemimpinan, artinya 1. Kepemimpinan otoriter adalah kepemimpinan yang bersifat seluruh kepemimpinan diambil alih oleh pemimpin. Seperti contoh, pemimpin memberi tugas dan seluruh petunjuknya berada di tangan pemimpin. Sedangkan peran anggota sangat terbatas akan hal tersebut. 2. Kepemimpinan demokratis adalah kepemimpinan yang bersifat bergotong royong atau bekerja sama tanpa melihat adanya jabatan tertentu antar anggota. 3. Kepemimpinan delegatif merupakan kepemimpinan yang bersifat acuh tak acuh, di mana pemimpin tersebut jarang memberi keputusan dan arahan terhadap anggotanya dan membiarkan anggotanya menyelesaikan tugas atau masalahnya dengan sendiri tanpa bantuan pemimpin. Manfaat masuk OSIS. 1. Mendapatkan teman yang baru dari berbagai kelas yang berbeda. 2. Menjadi wadah untuk melakukan kegiatan yang positif. 3. Bekal berpengalaman untuk berorganisasi di masa yang akan datang. 4. Melatih mental, fisik, serta tanggung jawab siswa. 5. Mewadahi seluruh ekstrakurikuler yang ada di dalam sekolah. 6. Melatih siswa untuk memanage waktu atau mengatur waktu. 7. Mengembangkan berbagai keterampilan diri sendiri. Pada teman-teman, adik-adik, akang, dan teteh semua, terima kasih atas perhatiannya. Hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan kata maupun kalimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.